Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Al-Karendra dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang menganalisis bentuk dan fungsi hubungan tubuh hewan dan tumbuhan. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesisnya. Apa aja sih bagian-bagian tumbuhan? Yang jelas ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Pertama kita menjelaskan akar. Pada tumbuhan, akar itu organ tumbuhan yang berperan penting dalam berdirinya tumbuhan, menyerap air serta nutrisi ke dalam tumbuhan, yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Jenisnya ada akar serabut dan juga akar tunggang. Bisa kita lihat di gambar yang kiri, berikut adalah akar tunggang. Tumbuhan berbiji dua atau yang bisa disebut dengan dikotil, contohnya ada kacang tanah. Yang di kanan ada akar serabut, tumbuhan berbiji satu atau disebut juga monokotil, contohnya kelapa, jagung, dan padi. Selanjutnya ada akar khusus. Ada 4 jenis akar yang ada di materi ini. Ada akar gantung, akar pelekat, akar tunjang, dan akar napas. Akar gantung tumbuh di bagian batang tumbuhan di atas tanah. Selanjutnya ada akar pelekat, tumbuh di sepanjang batang. Gunanya menempel pada kayu, tembok, tumbuhan lain. Dimiliki tumbuhan yang memanjang. Selanjutnya ada akar tunjang. Akar tumbuhan dari bagian bawah ke segala arah. Contohnya ada pandan dan bakau. Selanjutnya ada akar napas. Akar yang tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul ke permukaan tanah atau air. Punya banyak celah untuk masuk ke udara. Apa sih kegunaan akar? Kegunaan akar menyerap air dan unsur hara, memperkokoh pertumbuhan, juga alat pernapasan. Fungsi akar menunjang berdirinya tumbuhan menyerap air dan mineral dalam tanah, menyimpan cadangan makanan, dan juga bernapas. Selanjutnya, ke bagian tumbuhan yang selanjutnya ada batang. Apa sih batang? Batang merupakan bagian tumbuhan yang amat penting. Batang dapat diumpamakan sebagai sumbu tumbuhan. Bagian ini umumnya bertumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang tumbuhan menuju sinar matahari. Selanjutnya ada batang berkayu, memiliki kambium. Kambium mengalami dua arah pertumbuhan, yaitu ke arah dalam dan keluar. Ke arah dalam kambiumnya membentuk kayu, kalau ke arah luar membentuk kulit. Kita ada batang rumput, memiliki ruas dan umumnya berongga. Batang basah, memiliki batang yang lunak dan berani. Fungsi batang apa aja? Ada alat perkembangbiakan, ada juga penyokong, penyimpanan makan, terus alat transportasi juga. Nah, itu ada apa itu daun? Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting, umumnya berwarna hijau, yang mengandung klorofil dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Selanjutnya ada fungsi daun. Tempat terjadinya fotosintesis juga sebagai organ pernapasan, tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi, dan juga alat perkembangbiakan vegetatif. Selanjutnya ada anatomi pada daun. Di sini ada dipaparkan gambar di mana diagrami anatomi bagian dalam daun. Di situ di atas kiri ada cuticula, di kanan atas ada epidermis, yang di tengah ada jaringan tiang dengan mesofil, jaringan bunga karang, dan juga yang di
kanan ada xilem yang yang bisa disebut dengan berkas pembuluh angkut. Di bawahnya ada epidermis, kanan bawah ada di epidermis bawah, dan juga yang di bawah tengah adalah stoma dan sel penjaga. Epidermis merupakan lapisan sel hidup terluar jaringan mesofil. Jaringan ini mengandung banyak kloroplas yang berfungsi dalam proses pembuatan makanan. Stomata berfungsi sebagai organ respirasi. Selanjutnya ada bagian bunga. Bunga merupakan penjelmaan suatu tunas yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan, sehingga pada bunga ini dapat berlangsung penyerbukan dan pembuahan. Sifat bunga ini bentuk bunga seluruhnya dan bentuk bagian-bagiannya, warna, bau, ada dan tidaknya madu atau zat lainnya. Bunga ada 2 jenis, ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal ialah tumbuhan yang mempunyai satu bunga bagian-bagian. Ada 5 bagian, yaitu ada tangkai bunga yang bisa disebut pedicellus, dasar bunga reseptaculum atau kelopak helix, dan mahkotanya corolla. Hiasan bunga periantium, alat-alat kelamin jantan androsium, alat-alat kelamin betina gymnasium. Bunga majemuk ialah tumbuhan yang mempunyai banyak buah. Bagian-bagian yang lazimnya seperti batang, ibu tangkai bunga, tangkai bunga, dasar bunga. Selanjutnya apa itu buah? Buah adalah bagian tumbuhan yang berkembang dari bunga setelah proses perburukan. Ini biasanya memiliki biji di dalamnya yang berperan sebagai alat reproduksi tambahan. Dalam buah, berbagai bentuk, ukuran, dan rasa merupakan sumber makanan yang kaya nutrisi untuk manusia dan hewan. Selanjutnya ada fungsi buah. Fungsi buah apa aja sih? Perlindungan biji. Buah melindungi biji dari gangguan luar seperti cuaca buruk dan hewan pemangsa. Juga nutrisi. Buah mengandung nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk kesehatan manusia dan hewan. Pertahanan tumbuhan. Beberapa buah mengandung senyawa yang dapat melindungi tumbuhan dari hama dan penyakit. Macam-macam buah. Sini ada buah sejati tunggal, buah sejati majemuk, buah sejati ganda, buah semu tunggal, buah semu majemuk, dan buah semu ganda. Lalu ada apa itu biji? Biji adalah bagian terpenting dalam buah. Biji adalah organ reproduksi tumbuhan yang berisi materi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan baru. Biji juga dapat berfungsi sebagai sumber makanan yang disimpan dalam buah untuk membantu pertumbuhan bibit baru setelah biji tersebut ditanam. Selanjutnya ada hewan. Apa sih hewan? Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau Metazoa. Adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan marga satwa atau satwa saja. Sistem gerak pada hewan. Ada 4 jenis sistem gerak pada hewan. Ada hewan akuatik, hewan aeralis, hewan arborealis, dan juga hewan terrestrialis. Selanjutnya, bentuk tumbuhan hewan terbagi menjadi 2 yaitu vertebrata dan avertebrata. Vertebrata hewan yang memiliki tulang belakang. Kalau avertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jenis-jenis hewan vertebrata ada ikan, katak, burung. Selanjutnya bagian tubuh pada ikan. Apa aja sih? Mata, sirip, ekor, sisik, insang, dan mulut. Di bagian tubuh pada katak, amfibi, mata, kepala, telinga, mulut, perut, dan tungkai.
Nah, itu ada bagian tubuh pada burung, ada mata, paruh, ekor, dan cakar. Hewan avertebrata atau tidak memiliki tulang belakang. Siput dan belalang. Bagian tubuh pada siput ada cangkang dan sepasang tentakel. Selanjutnya bagian tubuh pada belalang ada antena, kepala, perut, kaki, dan mata majemuk. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.